Selamat malam, saya akan sampaikan tugas mengenai paralel Dhammapada dengan Paknya Dhammapada, Udana Warga, dan Chinese Dhammapada. Oke, jadi tujuan proyek ini adalah mencari paralelisasi Kaman Khuddaka Nikaya untuk menampilkan syair paralel antara Paknya Dhammapada, Tibetan Udana Warga, Chinese Dhammapada, Atthakatha. Bagian Dhammapada yang kelompok kami pilih adalah Sukawaga yang berisi 12 syair paralel yang kelompok kami dapat sebagai berikut. Teks Dhammapada syair 197 berparalel dengan Pakna Dhammapada nomor 255, Udana nomor 30.47, dan Chinese T21123.1. Yang Dhammapada syair 198 cuma ketemu satu, yang di Udana adalah 30.44, yang 199 paralelnya ada Paknya Dhammapada nomor 17, Udana 30.43, syair 200, Paknya Dhammapada nomor 21, Udana 30.51, Chinese Dhammapada 10.1, Dhammapada 201, paralelnya Paknya Dhammapada nomor 81, Udananya 30.1, dan Chinese-nya 36.1, Dhammapada syair 202, Paknya Dhammapadanya 57, Udananya 30.38, dan Chinese-nya 15.1. Saya selesaikan ini baru ke Dila ya. Yaitu selanjutnya syair 203 ada Paknya Dhammapada 75, Udana 26.7, Chinese Dhammapada 23.2, Dhammapada syair 204, Paknyanya 76, Udananya 26.6, 30.51, Chinese-nya 26.6, Dhammapada syair 205 ada di Udana 31.49, Chinese-nya 23.1, Dhammapada syair 206 ada di Paknya Dhammapada nomor 9, Udana 25.3 dan 30.27, Chinese-nya di 13.1, Dhammapada syair 207 ada di Paknya Dhammapada 70, Udana 30.28 dan 30.29, Chinese-nya 2.3. Dhammapada syair 208 ada paralel dengan Paknya Dhammapada 9, Udana 25.25 dan Chinese 9.4. Silakan Dila. Berikut ada 5 contoh. Paralel Dhammapada 157. Dhammapada 157, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci. Pakna Dhammapada 255, biarlah kami hidup dengan kebahagiaan sejati tanpa membenci di antara mereka yang memiliki kebencian. Di antara manusia yang memiliki kebencian, biarlah kami hidup tanpa kebencian. Udana 34.47, biarlah kita hidup sangat berbahagia, hidup tanpa kebencian di antara orang-orang yang membenci, tanpa kebencian di tengah-tengah mereka yang membenci. Chinese Dhammapada 23.1, hidupku ini tenang, tanpa amarah di antara mereka yang marah atau mereka yang membenci. Orang-orang memanglah merasa marah di segala penjuru, tetapi hidupku atau perilaku terbebas dari amarah. Hidupku kini tenang, terbebas dari penyakit di antara mereka yang sakit. Semua yang menderita penyakit bagiku tidak. Hidupku kini tenang tanpa duka cita di tengah duka cita. Semua yang memiliki duka cita, tetapi aku tidak memilikinya. Hidupku kini tenang dalam kedamaian yang sempurna, tanpa tujuan pribadi atau memakan sukacita atau aduniawi. Ipiti suka.
seperti para dewa bercahaya di atas sana. Brahmana Abhaswara. Hidupku kini tenang, tentram, tanpa kepedulian, tanpa pemikiran tenang tentang apa yang harus kulakukan. Tumpuklah kayu bakar dan biarlah api mengiringiku. Namun bagaimana api itu dapat menyentuh orang sepertiku? Next. Dhammapada 201. Kemenangan menimbulkan kebencian dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan. Patna Dhammapada 81. Yang menang menghasilkan kebencian, yang kalah menemui penderitaan, yang damai hidup bahagia setelah meninggalkan kemenangan dan kekalahan. Dari Udana 30.1. Dari kemenangan muncullah kebencian, musuh yang kalah berduka cita. Jika seseorang menyingkirkan kemenangan dan kekalahan, ia akan menemukan kebahagiaan dari kedamaian. Chinese Dhammapada 36.1. Janganlah terlalu bergantung sepenuhnya pada keuntungan atas kemenangan. Karena meskipun engkau mungkin menang dalam pertempuran, namun masih terdapat duka cita yang menanti. Sebaliknya, seseorang mencari sila penakluk diri setelah menaklukkan diri sendiri, maka tidak akan ada lagi dasar untuk kelahiran atau kehidupan yang berlanjut. Selanjutnya disambung sama Ramani Ningsi. Baik, paralel Dhammapada syair 202. Tiada api yang menyamai nafsu, tiada kejahatan yang menyamai kebencian, tiada penderitaan yang menyamai kelompok kehidupan atau kanda, dan tiada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian abadi atau nibbana. Kalau Patna Dhammapada yang ke-57, tolong kosongkan perahu ini. Biksu, ketika dikosongkan ia akan bergerak dengan mudah. Potonglah nafsu dan kebencian, dan sini seseorang akan pergi ke nibbana. Kalau Udana Warga 30.38, ia yang telah mengarungi arus berlumpur nafsu keinginan, telah menemukan tempat yang tidak berubah, amatan padam, nirwana. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi makhluk itu yang telah menemukan pembebasan sempurna. Chinese Dhammapada 15.1. Pikirannya telah tenang, ucapan dan perbuatannya juga tenang. Terbebaskan dengan kebenaran. Dalam kedamaian sempurna ia kembali ke atau menemukan perlindungan di dalam nirwana. Terbebas dari nafsu keinginan tanpa belenggu, terbebas dari rintangan dunia, 3 dunia. Semua pikiran penyenangan diri telah sirna. Orang ini dengan benar disebut yang unggul, baik di desa terpencil atau di hutan belantara, di tanah datar atau tepian sungai yang tinggi. Dimanapun orang-orang seperti itu berdiam, pasti terdapat kesenangan. Mereka telah menemukan kesenangan mereka di hutan belantara, di mana orang-orang telah menemukannya. Dengan tanpa nafsu mereka bersuka cita, tidak memiliki dasar yang tersisa untuk mencari kesenangan indrawi. Next. Paralel Dhammapada 207. Seseorang yang sering bergaul dengan orang bodoh pasti akan meratap lama sekali. Karena yang bergaul dengan orang bodoh adalah penderitaan seperti tinggal bersama musuh. Tetapi siapa yang tinggal bersama orang bijaksana akan berbahagia. Sama seperti sanak keluarga yang kumpul bersama. Patma Dhammapada 70. Ia yang hidup bersama dengan orang dungu bersedih untuk waktu yang lama. Berdiam bersama dengan orang dungu adalah selalu menderita seperti bersama musuh. Orang-orang bijaksana berdiam dengan bahagia seperti dengan sekelompok keluarga. Paralel Dhammapada 207 yang Udana Warga. Penderitaan bersama orang bodoh
yang sama-sama seperti penderitaan bersama musuh. Ia yang bergaul dengan orang bodoh akan menyesalinya untuk waktu yang lama. Udana Warga 30.29. Orang yang mengetahui segalanya sulit ditemukan. Ia yang muncul di mana saja adalah kebahagiaan bergaul dengan mereka yang tekun. Seperti halnya bertemu dengan sanak saudara, dimanapun orang yang tekun itu dilahirkan. Disitulah orang-orang menemukan kebahagiaan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramani Tintin. Paralel Dhammapada 207, yaitu Dhammapada versi Sena 2. Penderitaan bersama orang bodoh yang sama-sama seperti penderitaan bersama musuh. Ia yang bergaul dengan orang bodoh akan menyesalinya untuk waktu yang lama. Paralel Dhammapada 208. Dhammapada 208, seseorang yang sering bergaul dengan orang bodoh pasti akan meratap lama sekali. Karena bergaul dengan orang bodoh adalah penderitaan seperti tinggal bersama musuh. Tetapi, siapa yang tinggal bersama orang bijaksana akan berbahagia, sama seperti sanak keluarga yang berkumpul bersama. Patna Dhammapada. Jika engkau harus menemukan seorang arif bijaksana, sahabat, ia yang hidup dengan baik yang bijaksana, mengatasi semua masalahmu. Engkau harus bersama dengan dia, bersuka cita dan penuh perhatian. Paralel Dhammapada 207, yaitu Undana Waga 25. Karena itulah seperti halnya bulan tetap berada di jalur rasi bintang. Demikian pula tetaplah hanya bersama mereka yang tekun, terpelajar, yang mengetahui apa yang terbaik, bermoral, dengan perilaku para Arya, unggul, baik, dan cerdas. Dhammapada versi Cina 9.4. Ia yang bergaul dengan orang rendah dan hina, ia akan memiliki karakteristik yang sama seperti ia yang memegang suatu benda busuk. Ia akan semakin buruk dan tanpa alasan sama sekali. Ia menyempurnakan dirinya sendiri dalam kejahatan. Tetapi orang bergaul dengan orang bijaksana akan memiliki karakteristik yang sama seperti bau harum yang melekat pada ia yang memegangnya. Maju dalam kebijaksanaan, mempraktikkan kebajikan, ia akan mencapai kesempurnaan dan terpuaskan. Terima kasih, selesai presentasi kami.